Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja non-ASN atau honorer di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. Dalam konferensi pers di DPR, Menteri Keuangan menyatakan langkah pemangkasan merupakan bagian dari efisiensi agar belanja anggaran menjadi lebih produktif. Menteri Keuangan pun memastikan bahwa efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian, lembaga, dan instansi terkait tidak terdampak terhadap PHK tenaga honorer. Dalam konferensi persnya, Sri Mulyani juga memastikan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa tidak kena pangkas akibat kebijakan efisiensi. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kami tegaskan, pertama terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi juga menegaskan arahan Presiden soal efisiensi anggaran tidak berlaku untuk belanja pegawai dan layanan publik. Subianto sudah sangat jelas ya, dalam efisiensi ini gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan ya, termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan ya. Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, bahkan dari program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo itu juga mengenai soal pendidikan, perbaikan ruang sekolah ya, ada lebih dari 10.000 sekolah yang diperbaiki ya tahun ini, dari 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian makan bergizi gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi, yang dengan kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan.